Halo semuanya, selamat siang Bapak dan Ibu, para pengajar dari Yayasan Tunas Karya. Salam sejahtera, salam sehat, dan tetap semangat. Waduh, terima kasih banyak atas partisipasinya. Sekarang sudah ada 62 orang yang sudah bergabung pada siang hari ini. Jadi selama 1,5 jam yang akan datang, kita akan bersama-sama belajar begitu ya, Bapak dan Ibu, mengenai bagaimana melakukan pembelajaran jarak jauh yang efektif untuk dua bidang studi, yaitu matematika dan juga sains. Begitu ya. So, pada hari ini, Bapak dan Ibu, saya akan mulai dengan matematika terlebih dahulu, dan matematika yang akan kita pelajari bersama adalah matematika yang menggunakan pendekatan Singapura, atau yang kita kenal sebagai Singapore Mathematics, begitu ya. Dan pada kesempatan ini juga saya akan berbagi pengalaman saya begitu, best practice yang saya lakukan selama saya mengimplementasikan pembelajaran jarak jauh melalui program Mentari Tutor Online atau MTO ya. Oleh karena itu saya mau share screen saya terlebih dahulu. Ya, apakah sudah terlihat? Ibu Miranda bisa memberikan konfirmasi apakah slide saya sudah terlihat? Sudah Sudah, terlihat Pak Pak. Sudah Henry. terlihat ya. Oke, baik, terima kasih. Ya, Bapak dan Ibu, kita akan mulai belajar mengenai pembelajaran jarak jauh. Sebenarnya PJJ atau pembelajaran jarak jauh itu bukan sesuatu yang baru ya sebenarnya. Eh, karena sebenarnya PJJ sudah ada ketika ada internet, kemudian ada revolusi industri 4.0 sehingga pendidikan juga berubah, pendidikan juga shifted gitu ya, bergeser. Yang awalnya hanya bisa dilakukan dengan jarak dekat, tetapi karena adanya peranan teknologi, sehingga kita mau tidak mau harus memanfaatkan itu dan memanfaatkan untuk pendidikan gitu ya, sehingga anak-anak bisa belajar tidak hanya di kelas tapi dimanapun mereka berada. Ya, sebelum saya mengawali sesi pada hari ini, Bapak dan Ibu, saya ingin ada satu kesempatan untuk saya berbagi atas pengalaman yang saya punya begitu melakukan pembelajaran jarak jauh dengan program Mentari Tutor Online. Ya, kalau kita lihat di sini, saya ada beberapa foto ya yang saya lakukan, ada dokumentasi yang mungkin saya juga bisa berbagi kepada Anda semua. Ini adalah ketika saya melakukan pembelajaran matematika dengan menggunakan virtual manipulatif atau alat peraga digital ketika saya ingin memperkenalkan konsep luas dan keliling kepada mereka gitu ya. Nanti kita akan sama-sama belajar di mana kita bisa memanfaatkan alat peraga digital, kemudian dan resources yang luar biasa yang kita harus gunakan, yang kita harus manfaatkan untuk menunjang pembelajaran jarak jauh kita ya. Kemudian kita juga bisa melihat di sini ketika saya menjelaskan anak-anak bagaimana saya bisa menjawab soal-soal latihan ya mengenai grafik batang ya yang sudah Anda semua lihat. Nah, ini saya memakai virtual whiteboard sehingga mungkin ada beberapa teman yang bertanya juga ke saya, kalau kita di kelas kita bisa menggunakan papan tulis. Nah, kalau kita melakukan pembelajaran jarak jauh, sepertinya papan tulisnya susah untuk dicari atau digunakan gitu ya. Nanti akan saya share sedikit mengenai hal itu. Ya. Dan ini yang terakhir, saya juga waktu itu meminta mereka untuk membuat grafik batang begitu ya, dan meminta mereka untuk mempersiapkan stationery, alat-alat tulis mereka. Kemudian saya berikan data mengenai binatang-binatang yang dilihat oleh Raihan waktu itu di hutan. Dan sepertinya cukup menakjubkan juga ya, ini murid saya namanya Jill. Mereka atau dia ini memang bisa menggambar diagram atau grafik batang dengan cukup baik ya, dan menggunakan video conferencing seperti Zoom memungkinkan Jill bisa sharing, bisa menunjukkan karyanya kepada saya sebagai guru dan juga teman-teman mereka begitu. Itu sedikit mengenai pengalaman saya ketika melakukan PJJ, pembelajaran jarak jauh di program Mentari Tutor Online ya.
Dan saya yakin bahwa Bapak dan Ibu beberapa bulan terakhir ini mungkin sudah menerapkan pembelajaran jarak jauh, begitu ya. Nah, oleh karena itu, saya mengajak untuk Bapak dan Ibu, teman-teman semua di sini untuk refleksi, gitu ya. Silakan berefleksi atas pengalaman Anda semua, kemudian pikirkan 3 kata sifat yang ada di benak yang menggambarkan pembelajaran jarak jauh yang sudah Anda lakukan. Gitu ya, silakan memikirkan 3 kata sifat yang bisa merepresentasikan pengalaman PJJ Anda. Kemudian kunjungi link atau tautan www.menti.com ya. Oleh karena itu silakan Bapak dan Ibu boleh memakai handphonenya atau perangkat elektronik yang lain selama ada internet, silakan untuk kunjungi website berikut www.menti.com. Ya, silakan. Ya, Ibu Miranda juga sudah membagikan tautannya di kolom komentar atau Zoom chat kita sehingga bisa di copy paste. Ya, silakan. Baik. Setelah itu, masukkan kode berikut. Saya bisa share kepada Anda, kodenya ada di ya, kodenya ada di 47230. Sebentar ya, saya mau hapus terlebih dahulu hasil yang sudah saya lakukan bersama guru-guru yang lain. Ya. Baik. Silakan kunjungi www.menti.com. Setelah itu masukkan kode 47230. Ya, silakan di layar kaca Anda, silakan lihat bagian paling atas. Di situ ada tautan dan juga kode yang tersedia di 472300. Ya. Melalui aktivitas ini sebenarnya saya ingin tahu apa yang ada di pikiran Bapak dan Ibu semua terkait pembelajaran jarak jauh yang sudah Anda lakukan semua. Ya, silakan Bapak dan Ibu. Apakah sudah bisa? Masih belum ada orang yang bergabung dalam website ini. Ya, di menti.com, kemudian kodenya 47230. Ada satu orang yang sudah berhasil masuk dan sudah memasukkan 3 kata sifat, ada kreatif, menantang, dan rajin. Ya, kita menunggu teman-teman lain untuk juga bergabung dan berkontribusi tentunya. Dan dengan aktivitas ini, Anda semua, Bapak dan Ibu juga bisa belajar begitu ya untuk memanfaatkan teknologi. Salah satunya adalah satu platform online namanya adalah Mentimeter. Ya, silakan. Masih satu orang, saya masih menunggu teman-teman lain untuk juga masuk. Ada satu orang lagi juga. 4 orang sudah berhasil. Ya, kata-kata sifat yang Anda masukkan secara otomatis akan diproduksi atau generate secara otomatis menjadi infographics yang menarik, yang seperti Anda lihat di layar kaca, ada kata-kata dengan warna yang berbeda, kemudian dengan ukuran yang berbeda. Ukuran yang paling besar atau yang menjadi the center of words, or the center of infographics adalah kata yang paling banyak dimasukkan oleh Anda semua. Ya, kalau kita lihat di sini, kata yang paling banyak dimasukkan adalah menantang. Ya, artinya berdasarkan pengalaman Anda, tantangan sangat besar ya. Kemudian ada kreatif, harus berpikir kreatif ketika dealing dengan PJJ. Kemudian ada menyenangkan, ada mahal, mungkin membutuhkan kuota yang banyak gitu ya. Kemudian ada kolaboratif, ada semangat, ada bingung,
Kata-katanya tidak hanya positif, tapi juga kurang positif ya. Tidak masalah ya. Silakan, saya masih menunggu. Masih 15 orang, mungkin saya bisa menunggu hingga 20 orang ya. Ya, ada 17 orang, terus bertambah. Ya, silakan kunjungi menti.com, kemudian gunakan kode 472300 ya. Ya, udah 19 orang, tinggal satu lagi. Oh, udah 22 orang. Wah, that's great. Ya, baik. Kalau kita lihat di sini, kata yang paling banyak adalah menantang, setuju ya Bapak dan Ibu. Kemudian ada kreatif. Guru harus putar otak, melakukan proses kreatifnya untuk mendesain pembelajaran semenarik mungkin, sehingga anak-anak tidak bosan ya, mantengin laptop, mantengin HP ketika melakukan pembelajaran jarak jauh. Kemudian yang ketiga, mungkin kalau saya lihat di hasil ini adalah menyenangkan dan menarik. Oke, terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Kita bisa berhenti untuk aktivitas ini. Sudah ada 30 orang. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Saya bisa berpindah ke materi berikutnya. Saya kembali ke salindia presentasi saya. Ya, saya akan lanjutkan ke satu hal lagi, yaitu mengenai kendala yang terjadi. Ini berdasarkan pengalaman saya ketika kali pertama saya melakukan pembelajaran jarak jauh ya. Saya juga guru yang juga masih banyak belajar, eksplorasi, baca sana sini, eksperimen sana sini gitu ya, sehingga saya merasa ada satu titik di mana metode yang saya lakukan cukup efektif dan semoga bisa bermanfaat gitu ya. Yang pertama, ini adalah kendala yang saya hadapi, pasti adalah kendala teknis, koneksi yang buruk, aplikasi yang tiba-tiba lemot ya, atau speaker yang tiba-tiba mati dan anak-anak tidak bisa mendengar apapun ya dengan penjelasan kita sebagai guru. Kemudian kendala yang kedua yang mungkin juga Bapak dan Ibu sadari bahwa interaksi dan aktivitas itu berbeda seperti kita melakukan pembelajaran biasa, face to face meeting, bertatap muka secara langsung gitu ya. Tapi kalau PJJ itu terbatas dan susah untuk dilakukan. Dan yang ketiga adalah karena anak-anak bisa bertanya atau browsing internet surfing gitu ya, sehingga kita sebagai guru dan siswa merasa overwhelmed, kelebihan informasi gitu ya, sehingga yang terjadi adalah kita meminta waktu kita untuk sortir bahan-bahan ajar gitu, karena memang kita mau mencocokkan dengan tujuan pembelajaran ya. Oleh karena itu sebagai informasi bahwa sebenarnya cara yang terbaik adalah kita bisa menentukan satu buku teks pegangan kita, guru atau siswa gitu ya, untuk kemudian kita bisa mengefisiensi waktu kita gitu ya. Kita tinggal hanya ajar, kemudian secara sistematis juga konsepnya sudah jelas. Kalaupun ada beberapa hal yang ingin kita tambahkan, ya kita tinggal cari di internet dan resources yang lain. Dan yang keempat, mungkin adalah siswa dengan mudah mengakses situs atau permainan daring saat kelas virtual berlangsung gitu ya. Jadi ketika kita mengajar, saya biasanya melalui Zoom, video conferencing gitu. Kemudian saya juga nggak tahu apakah anak-anak ini benar-benar memperhatikan saya atau justru malah main-main yang lain. Oleh karena itu, biasanya yang saya lakukan adalah menerapkan classroom rules, aturan-aturan kelas, sehingga kalau saya melakukan video conferencing, saya mengharuskan mereka untuk duduk manis, tidak boleh ada yang baring-baringan di bedroom, atau baring-baringan di lantai dan sebagainya. Jadi saya meminta mereka untuk duduk, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah menyalakan kamera. Jadi sewaktu-waktu saya bisa melihat mereka gitu ya,
Apakah mereka benar-benar mendengarkan saya dengan baik atau tidak. Begitu kira-kira. Dan mungkin ada kendala-kendala lain yang nanti kita bisa diskusikan bersama. Ya. Ini berdasarkan pengalaman saya, Bapak dan Ibu, bahwa sebenarnya ada hal-hal yang juga ingin saya share ke Bapak dan Ibu dan untuk diperhatikan ketika kita mau melakukan pembelajaran jarak jauh, gitu ya. Yang pertama, bahwa sebenarnya kalau kita berbicara tentang pembelajaran, prinsip pembelajaran itu sama. Jadi, kalau misalnya kita memakai prinsip pembelajaran yang ada di kelas A, kalau PJJ harus A. Jadi tidak ada yang berbeda gitu ya. Bukan berarti kita melakukan pembelajaran jarak jauh kualitasnya jadi turun atau kualitasnya tidak lebih baik dari pembelajaran biasa, enggak. Jadi sebisa mungkin kita mengoptimalkan kesempatan PJJ pembelajaran jarak jauh dengan memperhatikan beberapa hal. Salah satunya adalah prinsip pembelajaran. Nanti saya akan share prinsip pembelajaran apa yang ada di matematika, ya. Kemudian prinsip pembelajaran apa yang ada di sains atau IPA, ya, di tingkat sekolah dasar tentunya. Kemudian yang kedua, tahapan. Ketika kita mengajar pembelajaran jarak jauh bukan berarti ya udah kita tinggal hanya drop soal atau latihan, tapi tidak ada interaksi, tidak ada penjelasan atau konsep delivery. Penjelasan konsep, terutama untuk konsep-konsep yang baru gitu. Kita nggak bisa seperti itu, bahwa pembelajaran jarak jauh memiliki tahapan yang juga utuh. Oleh karena itu, nanti saya akan juga share tahapan-tahapan di PPP pembelajaran jarak jauh apa saja, dan bagaimana kita bisa melakukannya, begitu ya. Kemudian yang ketiga dan yang keempat, pasti ada perbedaan. Nah, perbedaan adalah media dan penyampaiannya. Jadi kalau PJJ, seharusnya memang kita harus memanfaatkan teknologi untuk membantu kita. Ya, nanti saya akan share ada beberapa teknologi yang keren yang bisa dipakai oleh anak-anak dan juga guru ketika mengajar ya setelah ini. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah pengalaman ketika kita mengajar pastinya berbeda, gitu ya. Nah, dari empat ini, Bapak dan Ibu, prinsip pembelajaran, tahapan, media, dan penyampaian pengalaman, sebisa mungkin saya akan ulas lebih detail, lebih dalam gitu ya, di sesi berikutnya ya. Nah, setelah ini saya akan coba untuk membahas mengenai prinsip pembelajaran di pelajaran matematika ya. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai prinsip pembelajaran, saya ingin Anda semua mengetahui satu fakta bahwa ada satu studi yang dinamakan PISA, ya, atau kepanjangan dari Program for International Student Assessment. Mungkin teman-teman di sini juga pernah mendengar di TV gitu ya, karena Menteri Nadiem Makarim selalu membicarakan tentang hasil PISA Indonesia yang memprihatinkan begitu. Nah, ini adalah studi yang digagas oleh organisasi internasional OECD, ya. Jadi OECD itu diikuti oleh negara-negara maju dan mereka menyadari, mereka percaya bahwa negara bisa maju ketika memiliki sumber daya manusia yang unggul, ketika memiliki kualitas pendidikan yang baik. Oleh karena itu mereka melakukan satu research, satu studi namanya adalah PISA, yang mana PISA ini hasilnya keluar beberapa tahun sekali untuk melihat pemahaman siswa di beberapa negara, ada 70 lebih negara, di 3 hal. Yang pertama adalah matematika, kedua adalah science, dan ketiga adalah reading literacy, atau kalau dalam bahasa Indonesia adalah literasi membaca, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, nomor 1 dan nomor 3 diduduki oleh Cina, Singapura, dan Makau. Ya, kemudian negara-negara lain, dan kalau kita lihat di sini rata-rata yang diharapkan ya suatu negara adalah 489 ya. Jadi kalau
ada satu negara yang nilainya kurang dari expected average, itu bukan negara maju, tapi negara yang masih berkembang. Dan kalau kita lihat di sini, Indonesia memang cukup memprihatinkan, berada di tingkatan yang paling bawah. Dan oleh karena itu, melihat hasil PISA, ini merupakan alasan kenapa kita memakai satu pendekatan dari luar, dari Singapura, karena kita ingin tahu negara yang sangat kecil dengan sumber daya manusia yang terbatas, dengan sumber daya alam yang kalah jauh dari Indonesia, tetapi memiliki kualitas pendidikan yang baik. Bahkan mereka kebutuhan air harus impor dari negara-negara tetangganya, begitu. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana Singapura memiliki satu pendekatan, memiliki suatu kerangka dalam pembelajaran matematika, ya. Nah, kerangka itu yang disebut sebagai Pentagon Model atau kerangka berpikir dalam mengajar matematika. Ya, kerangka berpikir ini yang kemudian kalau kita lihat membantu kita sebagai guru menjadi pedoman, menjadi panduan untuk bagaimana kita mengajar, untuk bagaimana anak-anak bisa belajar matematika dengan baik, dan bagaimana pembelajaran matematika itu diakses melalui 5 elemen, gitu. Sebenarnya kalau saya lihat di sini, tujuan pembelajaran yang ada di Singapura sama di Indonesia tidak jauh berbeda, bahwa pembelajaran matematika itu selalu berdasarkan atas pemecahan masalah. Kalau kita lihat di sini, the heart of mathematics, jantungnya matematika adalah mathematical problem solving. Ya, matematika berdasarkan atas pemecahan masalah. Dan ada 5 elemen yang guru-guru perlu consider, yang guru-guru perlu perhatikan ketika Anda semua mengajar. Ya, ada 5 yaitu konsep, skills, attitudes, metacognition, processes. Ya, mungkin saya bisa jelaskan sedikit. Saya secara brief saja menjelaskan kepada Anda semua mengenai 5 elemen ini. Yang pertama adalah konsep. Konsep itu lebih topikal atau topik-topik yang kita ajarkan di matematika, ya. Seperti yang Anda lihat ada numerical, angka, tentang perkalian, penjumlahan dan sebagainya. Kemudian kalau algebrik lebih di kelas 7 SMP baru anak-anak mulai belajar tentang aljabar, ya. Kemudian geometrical tentang bangun datar dan bangun ruang dan sebagainya, hal-hal yang berkaitan dengan geometrical. Kemudian ada statistical, yaitu tentang handling data, bagaimana kita bisa mengolah data dan merepresentasikan ke dalam beberapa representasi, grafik, diagram, dan lain sebagainya. Kemudian ada probabilistic analytical, ini di kelas 7 di SMP. Ya, jadi kalau konsep di SD hanya numerical, geometrical, dan statistical. Nah, konsep di sini yang dimaksud adalah pemahaman secara konsep. Tidak serta-merta anak-anak hanya meniru atau mengikuti prosedur yang diberikan. Jadi lebih kepada konsep, memiliki fondasi matematika yang kuat, begitu. Kemudian setelah konsep, pastinya anak-anak butuh skills, keterampilan untuk bisa menjadi good problem solver, pemecah masalah yang handal, ada numerical calculation, algebraic manipulation, dan lain-lain. Ya. Nah, yang ketiga adalah attitudes. Ya, ini yang mungkin menjadi tugas yang berat bagi kita sebagai guru, karena attitudes mungkin bisa dicapai karena merupakan hasil dari pembelajaran itu sendiri. Jadi kalau pembelajaran matematikanya membosankan, attitudes yang juga didapatkan ya di kelas adalah attitude yang kurang positif, ya. Tapi kita nggak mau memikirkan yang kurang positif, tapi kita mau fokus on the positive side. Ya, ada 5, ada beliefs, ada interest. Beliefs adalah yakin atas kemampuannya sendiri dan yakin atas kegunaan matematika. Interest memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar. Kemudian appreciation, mengapresiasi ya pengetahuan, karena itu menjadi attitude yang sangat penting. Yang keempat adalah kepercayaan diri atau confidence, dan yang terakhir adalah perseverance atau tahan uji.
gigih, tidak menyerah begitu saja. Mungkin Bapak dan Ibu, teman-teman semua ya, mungkin familiarnya ketiga hal ini. Atau mungkin semua Anda sudah familiar. Cuma saya juga ingin memberikan penegasan kepada dua elemen terakhir, yaitu metacognition dan processes. Metacognition adalah kemampuan berpikir tinggi, memiliki kemampuan berpikir kritis, dia bisa memonitor pola pikirnya, bisa memikirkan bagaimana mereka berpikir. Jadi lebih kepada higher order thinking, bukan lower order thinking yang hanya menghafal, yang hanya mengaplikasikan apa yang mereka ketahui. Tapi kita ingin mereka bisa mengevaluasi or even creating atau mencipta, ya. Dan yang terakhir pastinya adalah processes, ya. Pembelajaran matematika tujuannya tidak hanya hasil, tapi proses juga penting. Ya, proses di antara lain adalah reasoning, communication, and connection. Itu saja ya secara singkat. Mengenai kerangka berpikir, panduan dalam melakukan pembelajaran matematika dengan menggunakan pendekatan Singapura yang terbukti unggul, yang diakui gitu ya secara internasional. Dan mengapa kita memakai Singapore Mathematics? Karena Singapore Mathematics satu, yaitu diakui, recognition-nya bagus, dan yang kedua adalah problem-based learning. Ya, jadi tidak hanya menghafal, tapi lebih kepada bagaimana menggunakan knowledge, pengetahuan, keterampilannya untuk menyelesaikan masalah, ya, kehidupan sehari-hari atau masalah-masalah matematika. Dan yang ketiga, keunggulan dari Singapore Mathematics adalah bahwa Singapore Mathematics bukan hanya pemahaman secara prosedural, tetapi pemahaman secara konsep, membangun fondasi matematika yang kuat di dalam diri anak-anak, terutama di level yang cukup krusial, yaitu level SD, ya, sekolah dasar. Namanya ya dasar, jadi harus ada fondasi yang kuat. Nah, pembelajaran matematika juga ada satu prinsip yang lain, yang kita kenal sebagai CPA approach, yang digagas oleh Jerome Bruner. Ini adalah alur pembelajaran matematika secara ideal, ya mungkin teman-teman juga pernah belajar di masa kuliah gitu ya, mengenai approach atau pendekatan ini. Yang pendekatan ini menjadi pendekatan yang dipakai di Singapore Mathematics, ya, bahwa anak-anak ketika belajar matematika atau ketika mempelajari, mengenali konsep-konsep baru, itu selalu dimulai hal-hal yang paling konkret. Ya, Bapak Samuel kalau tidak salah tadi, Romo Samuel tadi juga sempat menyinggung ini, bahwa matematika membosankan karena selalu abstrak, anak-anak tidak memvisualisasikannya dengan baik, sehingga CPA menjadi satu pegangan untuk kita, terutama ketika kita memperkenalkan satu konsep yang baru. Yang pertama adalah konkret, tahapan melakukan, ya, bahwa konsep matematika direpresentasikan ke dalam sesuatu yang mudah untuk dilihat oleh anak-anak, bisa disentuh, ya, tidak ada simbol-simbol yang aneh gitu ya, bahasa-bahasa alien, karena mereka baru pertama kali mempelajari konsep baru, sehingga konkret menjadi satu strategi yang mungkin bisa efektif dan bisa diterima oleh anak-anak. Setelah konkret adalah pictorial. Konsep matematika direpresentasikan ke dalam satu gambar, ya, yang mana anak-anak bisa melihat. Kemudian yang terakhir adalah abstrak, ya, bahwa anak-anak mulai diajarkan dengan simbol-simbol, dengan notasi-notasi matematika, ya. Karena selama ini mungkin ketika kita belajar matematika, guru-guru kita dulu langsung ke abstrak, ya. Dan kita sebagai pembelajar yang sekarang menjadi guru memiliki kecenderungan mengajarkan sesuatu seperti yang guru kita dulu ajarkan, ya. Dan saya menghimbau di sini teman-teman, Bapak dan Ibu,
untuk berpegang teguh dengan konsep atau pendekatan ini ya, dengan konkret, piktorial, dan juga abstrak. Nah, setelah ini Bapak dan Ibu, saya akan lebih kepada praktis, lebih kepada kita beraktivitas gitu ya. Karena nanti akan saya pilih 2 topik sehingga Bapak dan Ibu ada gambaran, ada ilustrasi bagaimana pembelajaran matematika dilakukan dengan prinsip-prinsip yang jelas, dengan tahapan-tahapan yang sistematis gitu ya. Oleh karena itu, saya mau ada diskusi kelompok gitu ya. Nah, diskusi kelompok ini mendiskusikan tentang 2 hal, penjumlahan bilangan dan pecahan senilai. Penjumlahan bilangan itu di topik kelas 2, pecahan senilai itu di kelas 4. Penjumlahan bilangan misalnya 125 ditambah 78 gitu ya. Seolah-olah ini adalah konsep baru dan kita sebagai guru mengajarkan konsep baru ini ke anak didik kita. Oleh karena itu saya ada diskusi kelompok. Setelah ini saya akan bagi Anda ke dalam 4 kelompok. Saya akan melakukan breakout rooms ya. Akan membagi Anda ke dalam 4 kelompok sehingga Anda bisa berdiskusi secara private dengan kelompok Anda gitu ya. Silakan berdiskusi mengenai 2 guided question ini. Yang pertama adalah Anda berpikir, Anda memikirkan bagaimana cara yang mungkin efektif versi Anda memperkenalkan konsep penjumlahan dan pecahan senilai untuk pertama kali ke anak ya, dengan konteks PJJ tentunya. Dan yang kedua, apa yang mungkin kendala terjadi? Apa kendala yang mungkin terjadi maksud saya ya? Jadi Anda thinking the worst case yang terjadi ketika Anda ingin memperkenalkan konsep yang baru. Jadi sama-sama kita akan problem. Ada problem, kita mau solve, kita mau selesaikan bersama-sama gitu ya. Ada 2 hal ini. Mungkin Bapak dan Ibu bisa catat atau bisa foto, karena sebentar lagi mungkin pertanyaannya akan hilang, karena saya akan melakukan breakout rooms, begitu. Silakan, saya berikan waktu. Ya, terima kasih. Nah, saya akan masukkan Anda ke dalam beberapa kelompok. Nah, kelompoknya ini saya namai kelompok jangka, busur, penggaris, dan set persegi ya. Silakan. Tunggu sebentar, saya mau bagi ke dalam beberapa kelompok. Ada 60, berarti 60 dibagi 4. Saya bisa berikan 14 orang ya, masuk ke dalam satu kelompok. Ya. Sebentar, mohon untuk ditunggu. Saya sedang membagi secara acak begitu. Ya. Kemudian yang terakhir akan saya bagi ya. Silakan Bapak dan Ibu untuk langsung klik join. Saya sudah mengirimkan invitation, mengirimkan undangan untuk hadir di kelompok yang sudah saya pilihkan. Silakan. Ya. Sudah ya? Baik. Nah, ini adalah kelompok busur. Mungkin boleh Bapak dan Ibu bisa dinyalakan mikrofonnya. Sekarang saya sudah masuk ke dalam kelompok busur. Boleh Bapak dan Ibu untuk mulai diskusi mengenai 2 pertanyaan tersebut ya. Silakan. Silakan Bapak dan Ibu untuk menyalakan mikrofonnya untuk bisa diskusi bersama ya.
Ibu Miranda mungkin bisa memfasilitasi guru-guru ini untuk bisa berdiskusi ya. Halo Ibu Miranda, bisa mendengar suara saya? Halo Pak Hidri. Ya, bisa Oke, mulai langsung diskusi ya. Ini sudah masuk ke dalam breakout rooms. Silakan. oke baik. Baik Bapak dan Ibu yang ada di room ini saya bacakan ya. Elfriede Ruth, Bapak Heri Sutrisno, ada Romo Samuel, ada Ibu Yuli. Ya, boleh dinyalakan mikrofonnya untuk berdiskusi ya. Sini ada Bapak Agustinus juga, ada Bapak Krisli ya. Saya ask to unmute. Baik, Bapak Heri sudah nyala ya mikrofonnya. Untuk yang lainnya boleh dinyalakan mikrofonnya karena kita harus berdiskusi ya. Berdiskusi tentang pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh Bapak Hidri, yaitu tentang bagaimana cara memperkenalkan konsep penjumlahan dan pecahan senilai untuk pertama kali. Lalu yang kedua, kendala yang mungkin ditemui pada saat memperkenalkan konsep baru dengan pembelajaran jarak jauh. Dipersilakan Bapak dan Ibu boleh berdiskusi satu dengan yang lainnya.
Udah habis waktunya diskusinya. Belum sempat diskusi aja dia sudah habis dulu. Pada ngobrol kemana-mana larinya. Tidak ada suaranya. Punya ibu ada tuh suara. Ya udah siapa satu aja siapa. Ayo Bu Kinta. Halo Jo. Hai. Lah kok aku pindah loh? Ngapa ini pindah lagi? Nah, pindah sendiri dia. Pindah sendiri kembali ke awal. Oh, aku tadi tuh di grupnya Bu Sur ya, lah kok bisa gabung di grupmu sekarang? Aku Kak, ini kembali ke udah selesai. Udah selesai. Udah selesai diskusinya. Oh, Pak Halo Bapak dan Ibu. Ya. Udah selesai. Halo Bapak dan Ibu, sorry. Ya, tadi saya sempat ke-mute, mikrofon saya mati, padahal saya sudah memberikan beberapa kalimat untuk Anda semua. Nah, inilah salah satu sudah kendala. selesai. Waktunya sudah kendala. selesai. Semoga Belajar bisa berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Semoga saja sudah dengan menjawab 2 pertanyaan tadi. Tapi intinya yang ingin saya katakan adalah bahwa Zoom application bisa juga membagi anak-anak ke dalam beberapa kelompok, dan kita sebagai guru, sebagai host gitu ya, bisa memonitor ke dalam beberapa kelompok tadi, gitu ya. Oke, tidak masalah Bapak dan Ibu, kita juga masih pemula, tadi mungkin belum sempat diskusi, masih tes sound gitu ya. Baru melihat ya. Berdiskusi dengan yang lain nggak masalah ya. Yang penting ada 2 pertanyaan ini, pertanyaan kunci yang ingin saya bahas ya. Oke, saya langsung mungkin saya bahas, saya jawab saja. Ya, tadi ada dua topik tentang penjumlahan bilangan dan pecahan senilai. Ya, idenya adalah CPA approach atau pendekatan konkret, gambar dan abstrak tadi. Ya, bahwa cara yang paling efektif menurut saya ketika kita memperkenalkan konsep penjumlahan dan pecahan senilai, yang pertama kali kita menggunakan benda-benda konkret. Ya, tapi memang kalau dengan menggunakan Zoom, pembelajaran jarak jauh, kita susah untuk memastikan anak-anak memiliki benda konkret seperti yang kita inginkan. Dan kita susah kontrolnya. Jadi, alternatifnya adalah kita pakai digital komponen, 1, dan 2, memakai virtual manipulatives. Virtual manipulatives adalah alat peraga, alat bantu matematika yang dijalankan secara virtual, yang dijalankan secara digital, begitu ya. Ya, saya ada satu cara, nanti mungkin Bapak dan Ibu juga ada gambaran bagaimana kita bisa menjelaskan mengenai penjumlahan, gitu ya. Saya coba untuk share ke perangkat elektronik saya yang lain, iPad saya sebentar. Nah, ini adalah virtual manipulatif untuk bilangan cacah atau bilangan bulat. Bisa place value atau nilai tempat, mengajarkan tentang itu, mengajarkan tentang bilangan, mengajarkan tentang penjumlahan, pengurangan, atau mungkin perkalian, pembagian juga bisa memakai ini. Saya biasanya, nah kalau kita lihat di sini, memang ketika kita bicara tentang bilangan cacah, ada nilai tempat, ya. Ada satuan yang direpresentasikan dengan balok satu balok kecil, gitu ya, yang berwarna kuning. Kemudian kalau puluhan direpresentasikan ke dalam puluhan, kumpulan dari 10 balok. Ini kita sebut sebagai 1 puluhan. Ya. Kemudian ada ratusan. Ratusan ini adalah kumpulan dari 10 puluhan dengan warna yang berbeda, warna orange. Jadi kumpulan dari 10 biru yang kemudian membentuk satu nilai tempat yang lain yang disebut sebagai ratusan, gitu ya. Jadi kalau kita mau mengajarkan mengenai penjumlahan, kita bisa pakai ini, Bapak dan Ibu.
Ya, misalnya kalau saya mau kasih angka, mungkin saya bisa kasih angka 125 ditambah 49. Ya, untuk aplikasinya nanti saya akan infokan menyusul ya, Bapak dan Ibu. Ini di Braining Camp. Nanti saya akan kirimkan linknya sebentar lagi. Nah, untuk menerangkan atau menyampaikan tentang penjumlahan ini, kita harus pakai satu cara yang lebih mudah, yang anak-anak bisa memvisualisasikannya. Kita mungkin selalu mulai dengan cara yang paling mudah, yaitu dengan cara bersusun panjang gitu ya. 5 tambah 9 ditulis 4, 1 nyimpan gitu ya, kemudian 1 tambah 2, 3, 3 tambah 4, 7. 1. Jawabannya memang benar, tetapi secara konsep masih ada yang kurang. Jadi kalau kita hanya mengajarkan sebatas prosedural, sebatas langkah-langkah, 4 ditulis, 1 naik ke atas, atau 1 disimpan, anak-anak akan ikut, tapi tidak memaknai pembelajaran yang dia lakukan. Gitu ya. Jadi idenya adalah kita gunakan virtual manipulatif ini. Ya. Yang pertama adalah kita menunjukkan bilangan 125 dengan kotak kecil-kecil. Ya, 100-an, 20-an, dan 5 satuan. Kemudian kita tunjukkan lagi ada 49. Kalau 49, ratusannya 0 ya, tidak ada. Kemudian puluhannya ada 4, kemudian satuannya ada 9. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, karena ini penjumlahan, jadi makna dari penjumlahan adalah kita mengkombinasikan, menggabungkan dua bilangan ini. Benar? 125 ditambah 49 ya. Nah, kita gabungkan jadi 1. Ya. Nah, ada berapa satuan yang kita punya sekarang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 satuan. Yang sebenarnya 14 satuan kita bisa kelompokkan kembali atau regrouping ya menjadi puluhan. Ya, sehingga yang terjadi adalah ya kalau kita memakai digital manipulatif ya 14 ones, 110 4 ones, benar ya? Nah, kita bisa ubah secara otomatis dan anak-anak juga bisa melihat gitu ya proses regrouping atau pengelompokan kembali tersebut. Maaf ya, ini sepertinya, wah saya terlalu ke kiri tadi ya, sebentar. Saya tambahkan lagi. 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, kita sekarang dapat 4 satuan. Itu yang kemudian kita tulis sebagai 4 satuan. Dan 1 puluhan. Karena 1 menempati puluhan sehingga kita tulisnya di tabel puluhan, yaitu disejajar dengan 2 dan 4. Ya. Dan 1 puluhan kita pindahkan, sudah tidak ada di ones lagi atau satuan, tapi kita pindahkan ke puluhan. Sehingga puluhan yang kita punya sekarang ada berapa? 2 ditambah 4, 6, dan ada pindah 1, yaitu ada 7. Dan hundreds-nya ada 100. Apakah benar 174? Benar ya, ada 174. Oke, begitu. Ya, jadi kita bisa menggunakan virtual manipulatif untuk memperkenalkan konsep baru ke anak-anak dan anak-anak melihat melalui video conferencing melalui Zoom.
dan kita bisa melakukan tanya jawab, melakukan interaksi begitu ya dengan anak-anak, dan kita bisa melihat raut muka mereka gitu, ekspresi mereka. Kalau mereka sudah bingung, kayaknya udah garu-garu kepala, kita perlu untuk memberikan perhatian khusus begitu ya. Nah, setelah konsep diperkenalkan, kita bisa masuk ke dalam satu buku digital Juara Matematika. Ini ada satu buku yang bisa dipakai karena memang memiliki digital komponen yang ada di dalamnya dan memakai pendekatan matematika Singapura. Nah, kalau kita lihat di sini, apa yang kita lakukan tadi itu adalah tahapan konkret. Nah, sekarang anak-anak bisa mendapatkan tahapan pictorial atau gambar dengan melihat gambar yang ada di dalam buku. Begitu ya. Tapi sebenarnya di dalam buku digital Juara Matematika difasilitasi, diberikan satu digital interaktif yang juga cukup menarik. Ya, misalnya seperti ini, ada 576, artinya ada berapa ratusan? Ada 500-an. 4, 5. Kemudian berapa puluhan? 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian ada berapa satuan yang harus kita masukkan? Ada 6. Setelah itu, apakah benar kita menunjukkan bilangan yang sama dengan 576? Ya, jawabannya adalah benar. Nah, setelah itu kita tunjukkan bilangan yang lainnya, yaitu 187. Satu ratusan, ada 80-an, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 7 satuan. Kita cek lagi. Oh, ternyata salah. Ada yang salah. Nah, saya ingin berbicara dengan Ibu Yulianti Rosalia. Kira-kira ada yang salah. Mana yang harus dibenarkan, Ibu? Boleh dinyalakan mikrofonnya? Ya, Ibu, terima kasih sudah menyalakan. Ibu bisa bantu saya, adakah yang salah? Karena ketika saya cek, tandanya adalah cross. Ada yang salah? Di satuan. Oh, di satuan. Ada berapa? Kurang atau ada yang kelebihan? Lebih satu. Lebih satu. Berarti yang saya lakukan adalah ambil satu dan benar. Thank you Ibu Yulianti. Dan ini ada proses penjumlahan. Penjumlahan dimulai dari kolom satuan terlebih dahulu sebenarnya secara ideal. Ya, kita punya 6 satuan ditambah 7 satuan. Dan kita punya 1 puluhan dan 3 satuan. Kemudian 1 puluhan adalah hasil pengelompokan kembali, dan puluhan ada 16, kemudian dikelompokkan lagi menjadi ratusan, sehingga ratusannya ada 700-an. Dan kemudian anak-anak bisa mencoba soal yang baru. Yang Bapak Ibu lihat di sini itu tidak memakai internet, ya. Jadi anak-anak bisa belajar sendiri di rumah. Jadi memakai internet ketika mendownload atau mengunduh e-booknya atau buku digitalnya. Tapi ketika mengakses itu offline, ya, sehingga kendala internet itu bisa diminimalisir, bisa diatasi dengan baik, gitu ya. Ini adalah tentang penjumlahan bilangan dengan pengelompokan kembali, dengan regrouping, ya. Nah, setelah itu tahapan berikutnya yang biasanya saya lakukan adalah melakukan guided practice bersama murid saya, ya, karena di sini sudah bagus sekali dilengkapi dengan pen, saya bisa coret-coret sehingga saya melakukan guided practice, latihan bersama dengan kontrol guru, gitu ya. 8 ditambah 6 berapa anak-anak? Saya mungkin bisa melibatkan 1 orang guru. Silakan 1 orang guru bisa menggunakan fitur raise hand untuk saya bisa berdialog dengan Anda untuk membantu saya menyelesaikan soal berikut. Ibu Miranda bisa dipilih secara random. Silakan Bapak dan Ibu yang mau berpartisipasi, silakan gunakan fitur raise hand. Baik, Bapak dan Ibu, mari kita bantu Pak Hijri ya untuk menyelesaikan soal-soal ini. Boleh apabila ada yang ingin menjadi relawan, silakan untuk gunakan fitur raise hand.
Fitur raise hand ini apabila Bapak dan Ibu menggunakan komputer. Ya, baik. Ibu Veronica. Ya, Silakan, sebentar Ibu ya. Veronica. Oke, thank you Miranda. Ibu Veronica. Ya, Ibu Veronica, hai Ibu. Mana Ibu Veronica? Ya. Oh iya, Ibu Veronica. Oh, Ibu Veronica tidak ada gambarnya, jadi tidak terlihat. Oh, apakah Ibu Ya. sudah menyalakan kameranya? Oke, nggak masalah ya. Silakan Ibu bisa bantu saya untuk menyelesaikan 3A, Bu. 768 ditambah 156. Silakan Ibu menjumlahkan 768 ditambah 156. Mana dulu Bu yang dijumlahkan Ibu Veronica? Satuannya dulu. Ya, kita punya satuannya 8 satuan dan 6 satuan ya. 8 satuan ditambah 6 satuan berapa Ibu? 14. 14, benar, tepat sekali. Setelah itu, apa yang harus saya lakukan di sini dengan menggunakan cara bersusun pendek? Menuliskan satuannya terlebih dahulu. Oke, satuannya 4 ya. Oke, saya bisa pakai warna lain ya. 4. Kemudian? Puluhannya diletakkan di atas angka 6. Ya, ada pengelompokan kembali ya Bu ya. 1 ya. Kemudian puluhannya berapa? Sekarang setelah proses pengelompokan kembali satuan tadi, berarti puluhan yang Ibu dapatkan sekarang ada 12. 12 ditambah 1. Oh, 12 ya Bu ya. 6 tambah 5, 11 tambah 1, 12. Oke, saya tulis di sini berapa Bu? 1 tambah 6 tambah 5. 12 puluhan. Ya, berarti yang ditulis 2. angka 2. Boleh, kemudian? Satunya disimpan kembali di atas 7. Oke, great. Kemudian baru dijumlahkan ratusannya. 9. 924. Oke, thank you Bu Veronica. Ya, ini yang biasanya saya lakukan. Ya, kemudian anak-anak juga punya buku teks masing-masing di rumah. Sehingga apa yang mereka lihat di layar kaca Zoom, kemudian diduplikasi, disalin oleh mereka, ya, di kertas atau bukunya masing-masing. Gitu. Ada proses kinestetik yang terjadi, ada proses menggerakkan tangan, tapi di waktu yang bersamaan mereka juga embody the concept, membentuk konsepnya. Gitu ya. Ini yang Anda lakukan, ini sifatnya adalah prosedural. Prosedural tetap penting di pembelajaran matematika. Tapi sebelumnya kita sudah melakukan pemahaman secara konsep. Nah, pemahaman secara konsep akan lebih mudah diperoleh atau didapatkan ketika menggunakan manipulatif atau alat-alat peraga matematika. Gitu ya, Bapak dan Ibu. Nah, tadi yang sudah saya bagikan manipulatifnya, itu adalah manipulatif yang saya dapatkan di Braining Camp. Saya bisa share sedikit mengenai Braining Camp. Nah, saya sudah kirimkan linknya di kolom komentar atau Zoom chat kita. Nah, digital manipulatif yang ada di Braining Camp itu ada kurang lebih 16. Ada base 10 blocks, ada fraction atau pecahan, kemudian ada geoboard untuk belajar tentang luas dan keliling, ada desimal juga, pokoknya lengkap gitu ya. Tetapi di Juara Matematika juga sudah all in one gitu ya. Ada buku soft copy-nya, ada pen, pensil, eraser gitu ya. Jadi lebih interaktif dan juga ada digital manipulatif di dalamnya. Begitu kira-kira ya. Nah, setelah ini Bapak dan Ibu, tadi kan tentang penjumlahan bilangan ya. Jadi tahapannya satu adalah exploration. Exploration di mana Anda mengenalkan konsep kepada anak-anak. Setelah itu guided practice. Latihan dengan kontrol guru. Nah, setelah guided practice, diharapkan mereka bisa melakukan proses penyelesaiannya dengan mandiri atau independent practice. Nah, Anda bisa drop soal di WA atau bisa drop soal di Google Classroom, Edmodo, Schoology, banyak ya pilihannya. Silakan. Saya nggak tahu sekolah-sekolah Yayasan Tunas Karya pakainya apa, itu bisa dilakukan ya. Tapi saya menghimbau, merekomendasikan untuk tahapan exploration dan guided practice kita pakai video conferencing, Zoom, atau satu lagi adalah
Meet atau mungkin Microsoft Teams juga bisa, ya, tidak hanya Zoom. Tapi saya lebih prefer Zoom memang, begitu ya, kira-kira. Nah, setelah penjumlahan Bapak dan Ibu, saya juga ingin menunjukkan satu lagi ketika kita ingin menjelaskan tentang pecahan senilai. Ya, pecahan senilai, saya biasanya pakai satu manipulatif, ya, satu manipulatif, namanya adalah Maths Learning Center, tetapi di buku Juara Matematika juga ada, gitu ya. Misalnya pecahan senilai, saya ingin membuat pecahan senilainya adalah 1/3, ya, 1/3. Kira-kira apakah ada yang tahu pecahan yang lain yang senilai atau yang sama besarnya dengan 1/3? Mungkin bisa bantu saya. Saya minta beberapa orang untuk raise hand dan Kak Miranda bisa pilih. Bisa secara random ya, bisa memilih. Boleh ada 2 orang. Wow, berani. Saya semangat jadinya ya. Ibu atau Bapak Fibonacci, halo, silakan. Bapak atau Ibu ya ini. Silakan di unmute mikrofonnya. Halo? 5/10. Ya, halo. Saya bisa mendengar, saya bisa melihat wajah Bapak. 5/10. Oke. Bapak 5/10. Ya, berarti kalau kita mau menunjukkan 5/10, saya punya persegi panjang, kita bagi menjadi berapa bagian sama besar, Pak? 10. Kalau 5/10. Baik, 10 ya, Pak. Saya taruh di sini 10. Kemudian yang saya harus arsir, saya boleh pakai warna yang berbeda ya. Kira-kira ada berapa kotak? 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah 5/10, Pak. Apakah Bapak melihat bahwa 1/3 memiliki panjang atau punya porsi yang sama besar? Apakah sama, Pak? Iya, 3/9. Tidak sama. Tidak sama. Bapak mungkin boleh untuk mencari pecahan yang lain. 5/10 tidak sama ya. Kalau kita lihat, sepakat ya, dan anak-anak juga bisa melihat secara kasat mata. Oke, saya singkirkan 5/10. Ada ide lain, mungkin Ibu Krisli ya, yang tadi juga angkat tangan. 5/9. Udah duluan dia. Oke. Baik, yang duluan terlebih dahulu ya. Tadi sepertinya Bapak atau Ibu Fibonacci belum jawab ya? 3/9. Oke, 3/9. Berarti Udah ya? saya bagi menjadi berapa bagian, Ibu, sama banyak? 9 lah. 9 ya. Oke. 9. Kemudian yang diarsir ada berapa? Ada 3 ya, Bu ya. 1, 2, 3. Iya, benar. 3/9. Terima kasih, Bu. Jawabannya benar ya. Tepat sekali. 3/9. Kemudian adakah pecahan yang lain yang bisa dipakai? Ada. 3/9. 2/6. 2/6. Oke, ada 2/6. Berarti dibagi menjadi 6 bagian. Ya, menjadi 6 bagian yang sama besar. Kira-kira ada berapa bagian yang harus diarsir, Pak? 2 ya. Kalau kita lihat di sini, sekali lagi bahwa 1/3, sorry ya. Ya. 4/12. 1/3 bisa menjadi 2/6. Ya, ini menggunakan gambar. Tapi kalau secara prosedural, secara cepat, kita bisa menentukan pecahan senilai dengan melakukan perkalian ya. Kita kali 1/3 menjadi 2/6, kita kali dengan angka yang sama. Kira-kira angkanya berapa?
2. 2. Begitu juga pembilang dan penyebutnya. Kita kalikan dengan angka yang sama, dikalikan dengan 2. Bagaimana dengan 1/3 sama dengan 3/9? Apakah dikalikan dengan angka 2 juga? 3. Dikalikan 3. Jadi pecahan senilai tidak hanya dikali 2 ya, tapi dikali dengan 3, dikali dengan 4, dikali dengan 5. Angka manapun, as long as sejauh kita mengalihkan angka yang sama baik pembilang maupun penyebut. Ya. Nah, itu yang biasanya saya lakukan ya, Bapak dan Ibu. Dan kalau ingin saya tunjukkan juga di buku Juara Matematika, juga kita punya digital interaktif juga yang sangat bagus. Nah, kalau kita lihat, anak-anak juga bisa berlatih untuk menemukan pecahan setara dengan diagram. Ya, anak-anak bisa geser ke kiri dan juga ke kanan sesuai pemahaman mereka. Misalnya saya ingin per 10, artinya ada satu persegi panjang yang saya bagi menjadi 10 bagian sama besar. Kemudian saya arsir. Saya dapat 4/10. Sehingga saya isi di sini 4/10. Jawabannya benar. Tapi tidak hanya itu, ada penjelasan gitu ya. Nah, bahwa pecahan setara tidak hanya dikali ternyata, tapi juga dibagi. Ya, ini cara untuk simplify atau menyederhanakan pecahan. Meskipun ini pecahannya juga belum paling sederhana ya. Jadi 6/15 kita bagi dengan angka yang sama menjadi 4/10. Begitu ya kira-kira Bapak dan Ibu. Nah, setelah saya melakukan konsep delivery, memberikan konsep baru kepada mereka, yang saya lakukan seperti biasa. Polanya tetap sama, yaitu ada guided practice, latihan yang sudah dikontrol oleh guru. Ya, saya bisa tulis di sini, dan anak-anak juga bisa mengamati. Kita bisa melakukan tanya jawab. Kita bisa provoking questions-nya kita berikan kepada mereka, sehingga mereka juga berpikir. Tadi di Pentagon model atau di kerangka berpikir, salah satunya adalah processes. Ya, processes itu ada communication. Meskipun ini matematika, tapi penting bagi mereka untuk bisa berkomunikasi, baik secara verbal maupun non-verbal. Itu satu. Dan yang kedua adalah bisa melakukan reasoning, memberikan alasan. Ya, kita sering sekali tahu jawabannya, tapi tidak bisa menjelaskan kenapa dan bagaimana kita bisa mendapatkan jawaban itu, ya kan? Biasanya seperti itu. Oke, Bapak dan Ibu, ini saja tentang matematika. Saya harus balik lagi ke materi berikutnya karena waktunya juga sangat terbatas. Mungkin kita bisa melakukan tanya jawab begitu ya kepada Anda semua. Tapi sebelum itu saya mau share slide presentasi saya dulu. Ya, 2 hal ini ya. Ini biasanya pakai virtual manipulatifnya, Braining Camp, dan Maths Learning Center. Bapak dan Ibu bisa tulis atau bisa foto, nanti bisa Google. Maths Learning Center ini tidak berbayar, gratis ya. Kalau Braining Camp memang berbayar, satu aplikasinya itu 29.000 something gitu ya. Nggak sampai 30.000, dan itu lifetime. Untuk seumur hidup, bukan langganan ya. Tapi buku pegangan utama saya adalah untuk saya membantu saya mengajar dengan konsep yang runut, dengan konsep yang sistematis, tetapi juga dilengkapi dengan digital interaktif yang menarik dan menyenangkan. Saya pakainya adalah Juara Matematika. Selain itu juga menggunakan pendekatan Singapore Mathematics, dan kontennya sekali lagi 100% disesuaikan dengan kondisi kita. Ya, 100% sesuai dengan K13 yang direvisi yang terbaru begitu ya. Jadi ada 3 hal ini. Nah, tadi saya juga menyinggung soal tahapan. Nah, tahapannya yang saya perkenalkan kepada Anda semua pada hari ini ada 3 tahapan menurut pakar matematika dunia dari Singapura, Dr. Yap Banhar. Yang pertama adalah exploration. Ya, Anda memahaminya ketika saya mengenalkan satu konsep dengan virtual manipulatif, itu dinamakan exploration. Setelah itu, saya masuk ke guided practice, latihan dengan kontrol guru. Ya, jadi kita nggak bisa lepas, masih dibimbing.
Ya, kalau mereka bingung, mereka bisa tanya dan kita bisa ulangi. Ya, sesuatu yang krusial kita bisa ulangi, kita bisa emphasize, kita bisa tekankan. Nah, setelah guided practice selesai dan mereka juga bisa memahami dengan baik, nah ini terakhir harapannya mereka bisa mengerjakan soal secara mandiri. Ya, exploration saya bisa pakai Zoom, meeting, kemudian pakai Meet Google atau Microsoft ya. Kemudian guided practice saya bisa pakai whiteboard digital atau bisa pakai juara matematika, itu sudah sangat baik sekali ya. Dan independent practice bisa kita berikan tugas ya. Secara mandiri kita bisa kirim soal melalui WhatsApp atau Edmodo atau Google Classroom. Nah, minta mereka untuk mengerjakan dengan deadline yang Anda tentukan. Kurang lebih seperti itu. Nah, kesimpulannya yang pertama adalah saya melihat bahwa pembelajaran jarak jauh ini pastinya ada dua hal yang memiliki prinsip tahapan yang sama. Ya, prinsipnya tadi adalah pentagon, kemudian CPA, konkret, gambar, dan abstrak. Kemudian tahapannya tadi yang kita sudah bahas ada 3 hal tadi ya, exploration, guided practice, dan independent practice. Dan yang kedua adalah saya juga melihat berdasarkan pengalaman saya, pembelajaran jarak jauh itu tidak bisa lepas dari teknologi. Satu. Tadi juga Romo Samuel tadi juga menyinggung bahwa harapannya Romo kepada Anda semua bisa memanfaatkan, bisa mengintegrasikan teknologi. Ya, pembelajaran jarak jauh akan jauh lebih efektif kalau ada teknologi di dalamnya. Dan tentu saja pembelajaran jarak jauh juga tidak lepas dari peranan buku teks yang bisa dipegang, yang mereka bisa latihan, yang tentunya difasilitasi, didukung dengan digital komponen, sehingga mereka bisa melakukan independent study. Sehingga pesan atau konsep atau pembelajaran itu bisa tersampaikan dengan baik kepada murid. Kurang lebih seperti itu untuk matematika. Saya bisa melakukan tanya jawab Ibu Miranda untuk 1 atau 2 orang sebelum kita masuk ke sesi sains ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Hijri sudah memaparkan materi di sesi matematika. Silakan Bapak dan Ibu, apabila ada pertanyaan, boleh untuk menggunakan fitur raise hand. Saya akan pilih 2 penanya ya. Silakan. Baik, ada yang ingin bertanya? Ada yang Tidak ingin mengajukan pertanyaan? Wah, kayaknya udah jelas semua ya. Iya ya Pak Hijri. Bukan pembelajaran jarak jauh dengan baik. Wah, luar biasa. Apakah ada pertanyaan Bapak dan Ibu sebelum kita masuk ke sains? Baik, sepertinya tidak ada ya Pak Hijri. Kalau tidak ada yang bertanya, saya yang giliran bertanya. Nggak ada ya? Oke, kita lanjut ke sains saja ya. Mungkin setelah sains, mungkin mulai muncul pertanyaan-pertanyaan di akhir ya. Siapa tahu. Oke. Baik, saya akan mulai di sains. Nah, untuk sains, ya, untuk sains, kurang lebih sama prinsip-prinsip, kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan, kurang lebih sama seperti yang ada di matematika, dan mungkin pendekatan berbeda ya dengan matematika. Tadi matematika adalah CPA atau konkret gambar simbol atau abstrak gitu ya. Tapi kalau di sains kita ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran sains. Ya, yang pertama adalah pendekatan inquiry. Ya, inquiry approach. Ya, ini pendekatan yang dipakai di negara Singapura. Tetapi sebenarnya Indonesia juga memakai pendekatan yang kurang lebih sama, yang mungkin di K13 dinamakan scientific methods ya. Yang kedua adalah proses skills atau keterampilan. Ya, kemudian yang ketiga adalah visual yang menarik dan penuh warna, dan yang keempat adalah spiral progression. Ya, saya akan coba bedah dissect satu persatu. Semoga aja waktunya cukup dan Anda juga lebih memiliki pemahaman dan perspektif yang baru gitu ya tentang pembelajaran sains ini. Ya, yang pertama adalah mengenai pendekatan inquiry. Nah,
Apa yang Anda ketahui tentang pendekatan inquiry? Kalau secara bahasa, inquiry itu kan artinya penelitian, penyelidikan. Ya, bahwa science itu harus ada penyelidikan. Kalau kita melakukan penelitian atau kalau enggak skripsi deh ya, Anda pasti menentukan latar belakang dan rumusan masalah dulu. Harus ada pertanyaan-pertanyaan, ya kan? Nah, kalau kita mau menemukan sesuatu, pasti dimulai dari pertanyaan, rasa keingintahuan. Nah, idenya sama, bahwa kalau kita mau belajar sains, anak-anak bisa belajar sains dengan baik, itu pembelajaran harus berfokus pada rasa ingin tahu anak dan pertanyaan-pertanyaan dari mereka. Atau kalau enggak, kita bisa kasih pertanyaan provoking questions untuk mereka bisa berpikir, gitu ya. Nah, sehingga karena pembelajarannya ini fokusnya pada anak, anak itu menjadi pembelajaran yang aktif. Menjadi pembelajar yang aktif, ya. Dan guru bukan lagi sebagai sumber utama atau informasi yang memang benar-benar datang satu-satunya di kelas. Tapi guru sekarang menjadi fasilitator. Ya, di K13 juga dijelaskan bahwa guru sebagai fasilitator. Dan fokus utamanya adalah ke anak. Dan yang terakhir, karakteristik dari pendekatan inquiry adalah pembelajaran sains itu fokusnya bukan penguasaan konten. Bukan anak-anak bisa menjawab, mengerjakan soal, menghafalkan fenomena atau fakta-fakta sains, tetapi yang juga penting dimiliki anak-anak adalah keterampilan. Ya, ini saya sama dengan apa yang disampaikan oleh Romo Samuel. Romo Samuel tadi saya mencatat di opening remarks, perubahan yang perlu dilakukan guru adalah guru sebagai fasilitator. Dan sama seperti apa yang saya tulis. Ya. Dan yang kedua adalah menumbuhkan skills, menumbuhkan keterampilan. Nah, ini juga sama, menguasai keterampilan. Itu juga penting. Karena selama ini kita mungkin hanya fokus kepada konten. Ya kan? Dan juga teknologi serta potensi siswa. Itu yang tadi disampaikan oleh Romo Samuel. Meskipun kita nggak janjian, tapi ternyata benang merahnya juga sama. Ya, itu mengenai inquiry approach, pendekatan inquiry. Nah, sekarang tentang skills-skills yang dibutuhkan anak-anak dalam pembelajaran sains. Ya, ada beberapa skills, keterampilan, ini yang dimaksud ya. Ini salah satu aja atau salah banyak. Sebenarnya ada juga banyak skills-skills yang lain. Ini yang saya tulis di kelas 1 sampai 2, anak-anak itu diharapkan bisa mengobservasi. Ya, bisa melibatkan panca indera mereka yang ada 5 itu untuk mengobservasi, mengamati suatu benda. Ya, itu dibutuhkan oleh anak-anak. Kemudian yang kedua adalah membandingkan. Ya, mereka melihat persamaan dan perbedaan dari dua objek atau lebih. Kemudian mengklasifikasikan, mengkategorikan sesuatu ke dalam beberapa kelompok. Lagi-lagi juga ada mengkomunikasikan, harus bisa berkomunikasi, menyampaikan pendapat atau temuannya. Kemudian ada menyimpulkan, memprediksi, dan lain-lain. Ini mungkin bisa dicatat atau difoto menjadi panduan untuk Anda ketika melakukan pembelajaran jarak jauh, pembelajaran sains. Ya, ada skills-skills yang diperlukan oleh anak-anak. Dan kalau kita lihat di sini, skills, keterampilan menganalisis, mengevaluasi adalah keterampilan yang memang tergolong higher order thinking berdasarkan Bloom taksonomi, ya kan? Kalau yang paling bawah adalah remembering, hanya menghafal, tetapi belum ada kemampuan untuk menganalisis, ya, atau mengevaluasi, menilai, memberikan judgment kepada sesuatu konteks tertentu, gitu ya. Nah, untuk memahami lebih mengenai keterampilan atau skill, saya mengajak Anda semua untuk melakukan aktivitas ini, ya. Nah, aktivitas ini kalau di sains, saya pakainya adalah juara sains, tadi matematika juara matematika, dan juara sains sama. Ada buku cetak
dan juga ada buku interaktif yang sangat bagus dan engaging, serta visualnya juga menarik. Ini saya akan berikan kepada Anda, saya coba untuk demonstrasikan. Saya mau buka Juara Sains 2 halaman 16 mengenai menyusun menu makanan, gitu ya. Saya meminta Anda setelah melakukan aktivitas ini mengidentifikasi, menentukan kira-kira kompetensi dan kecakapan apa yang dikembangkan melalui aktivitas yang sebentar lagi kita lakukan ini ya. Oke, saya akan buka, saya coba untuk demonstrasikan kepada Anda. Ya. Saya coba untuk buka buku Juara Sains kelas 2 di halaman 16 ya, tentang menyusun makanan. Nah, ini di bab 2 ini tentang apa yang diperlukan oleh tubuh kita. Nah, kalau kita lihat di sini ada satu aktivitas yang menarik yang saya suka, favorit saya gitu ya. Kalau saya mengajar itu ketika saya mengajak anak-anak untuk menyusun menu makanan berdasarkan piramida makanan. Nah, kalau Anda lihat di sini ada piramida makanan. Nah, piramida makanan ini menjadi panduan kita ya untuk menentukan makanan pokok dengan gizi seimbang, dengan varian yang bermacam-macam gitu ya. Nah, kalau lihat di sini piramida makanan lapisan yang paling bawah adalah air. Ya, ingat bahwa komposisi tubuh kita 80% air, sehingga air itu menjadi sesuatu yang perlu untuk dikonsumsi setiap harinya. Kalau biasanya 8 gelas ya, sekitar 2 atau 2,5 liter. Nah, kemudian di lapisan berikutnya ada karbohidrat, kemudian berikutnya ada vitamin seperti buah-buahan, kemudian sayur, dan di lapisan yang keempat adalah protein dan lemak, kemudian yang atas ini sesuatu yang perlu kita kurangi, yaitu junk food. Makanan-makanan, oke, saya nggak mau menyebutkan merek, pokoknya junk food, makanan tidak bergizi, mengandung lemak yang berlebih. Nah, sekarang kita mau pilih makanan, ya, kita mau pilih makanan, kita mau taruh di nampan, makanan pagi, siang, dan malam, ya, yang tentunya memenuhi piramida makanan. Oleh karena itu, saya mau minta bantuan untuk memilih, karena saya nggak bisa memilih sendiri. Saya minta bantuan beberapa guru, silakan raise hand, gunakan fitur raise hand bagi yang ingin berpartisipasi. Kak Miranda bisa bantu untuk memilih guru yang mau dipilih ya. Silakan Bapak dan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu, ada yang ingin menjadi relawan nih untuk memilih menu? Adakah yang mau? Adakah yang mau? Kalau tidak ada, nanti saya pilih ya. Ditunjuk ya. Iya. Oh, kayaknya udah siang, kayaknya pada ngantuk ini kayaknya ya. Jangan-jangan sudah lapar juga Pak Hijri. Iya. Gara-gara lihat makanan jadi lapar ya. Nggak tahu dia gitu dari apa ini? Nggak kelihatan itu. Baik, siapa kira-kira nih yang ingin berpartisipasi nih? Atau Tadi saya udah tunjuk aja ya? Itu resen dulu, dia tidak lihat. Namamu sudah ada belum di situ? Ini suaranya terus. Oke, kita pilih aja langsung ya. Ya, betul, kita pilih saja ya. Silakan. Saya akan pilih Ibu Dela Natalia Sijabat. Boleh di-unmute, Ibu? Ibu Dela? Ibu Dela, mana Ibu Dela? Oke, baik, sepertinya bermasalah mikrofonnya, Pak Hijri. Oke, boleh dicari guru yang lain? Baik, saya ingin panggil Bapak Kristoforus. Ya, sepertinya kita panggil Bapak aja ya. Iya, betul. Kalau Ibu biasanya tugas sehari-hari mungkin lebih mudah kali ya, menyiapkan makanan untuk keluarganya. Betul sekali. Bapak siapa? Ibu Miranda? Bapak Kristoforus, boleh di-unmute, Pak? Silakan, Bapak Kristoforus. Ya, baik. Silakan, Pak. Siap. Ya, siap. Oke, hai Pak. Ya, Bapak sudah tahu ya instruksinya. Silakan, Pak.
Kita sedang buka warteg, Pak, dengan makanan yang banyak. Di sini, Bapak bisa bantu untuk memilihkan menu makanan pagi, yang tentunya kita nggak bisa sembarangan ambil ya, tapi memenuhi piramida makanan. Silakan, Pak. Ada nasi. Oke, saya mau pilihkan nasi. Oke, Bapak pagi mengawali pagi dengan nasi ya, Pak ya? Iya. Wah, Indonesia sekali ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ketika saya mengambil nasi, apa yang terjadi dengan piramida makanannya, Pak? Oh. Yang terjadi dengan piramida makanannya adalah terbuka ya, Pak ya? Iya. Oke, silakan Pak, bisa dilanjutkan. Oke. Makanan lain tentunya. Iya. Ini telur mata sapi, Pak. Telur mata sapi, kalau kita lihat di sini, di lapisan yang keberapa kira-kira, Pak? Lapisan 1, 2, 3. Ketiga, Pak ya? Ketiga atau keempat, Pak? Oh, yang menyala keempat. Ketiga. Ya, yang keempat ya. Yang pertama air ya tadi. Air ya, betul. Kalau air memang tidak ada pilihan, artinya suatu keharusan ya. Keharusan ya. Bukan pilihan lagi. Oke, silakan Pak. Lagi Pak. Berikutnya, janganlah. Jeruknya, pisangnya nggak ada Pak ya, pisangnya? Coba ya, saya mau lihat apakah ada pisang. Oh, ada pisang, boleh. Oh, ada pisang. Buah-buahan sudah menyala, buah-buahannya. Berarti kalau kita lihat ada 2 yang belum menyala, Pak. Bapak harus pilih. Kira-kira apa itu? Kangkung lah, tumis kangkung, Pak. Kangkung, saya oke. Berarti tinggal 1 lagi, sehingga piramidanya lengkap. Iya. Ya, sama susu, Pak. Susu, Pak. Ini harus susu segar nih, Pak. Oke. Ya. Saya tambahkan susu di sini, tapi piramida makanannya belum menyala. Ada lagi yang kurang, Pak. Kira-kira apa? Berarti tambah ayam lah. Ayam goreng. Juga tidak menyala, Pak. Iya. Tapi nampaknya udah penuh, Pak. Ya, berarti selama ini yang saya konsumsi belum mencukupi kebutuhan gizi berarti, Pak ya? Kalau berdasarkan piramida makanan, sepertinya belum, Pak. Saya nggak tahu apa yang dikonsumsi sama Bapak. Oke, kira-kira ada yang bisa membantu apa yang belum termasuk dalam menunya Bapak Kristo? Ya, Bapak Teguh boleh bantu Bapak Kristo? Apa yang kurang? Gambarnya kecil, Pak. Iya, gambarnya kecil ya memang kalau di Zoom. Kira-kira apa, Pak? Salah. Oh, sorry. Tambahin tempe, Pak. Tempe. Ditukar tempe tahu. Iya, ayam goreng diganti ya. Ayam goreng diganti dengan tempe. Tempe ya. Berhasil. Tahu tempe. Piramida makanannya menyala ya. 3T, Pak. 3T. Telur, tahu, tempe, Pak. Oh ya, that's my favorite tuh ya. Itu favorit kita semua orang Indonesia ya. Dan murah tentunya ya, Pak. Ya, ini sedikit ya tentang demo bagaimana saya melakukan aktivitas, kemudian saya bisa tanya jawab kepada beberapa anak gitu ya, bisa meminta pendapat setuju enggak, tidak setuju apa tidak. Jadi ada diskusi yang menarik gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya dari saya mungkin bisa bertanya lagi kepada Bapak Kristo. Menurut Bapak, dari aktivitas ini, kira-kira keterampilan atau kompetensi apa yang ingin disampaikan, yang ingin kita berikan kepada anak-anak? Tadi saya sudah membahas tentang proses skills, ada mengobservasi sekian-sekian. Mungkin Bapak bisa jelaskan kira-kira untuk aktivitas ini, keterampilan apa, Pak? Pak Kristo boleh di-unmute mikrofonnya, Pak. Mati, Bapak bisa menyalakan. Ya, tes. Baik. Jadi untuk ilustrasi ini,
Ya. Mungkin kita bisa ajak anak-anak untuk berlatih menentukan makanan sehat pada waktu pagi hari gitu. Baik, benar sekali. Ya, keterampilannya apalagi Pak? Keterampilan menyusun menu mungkin ya. Menyusun menu. Ya, boleh. Ada lagi? Kalau berdasarkan proses skills tadi apa? Ada membandingkan, mengklasifikasikan, dan lain-lain. Mengelompokkan, ada yang hewani, ada yang nabati. Ya, gitu. salah satunya itu boleh, benar sekali. Nah, ketika Bapak ingin sebelum memilih tempe, Bapak masih bingung ya, ini kira-kira piramida makanannya apa? Kemudian muncullah satu ide, oh ternyata tempe. Nah, itu keterampilan apa, Pak? Bapak bisa apa ya? Mengevaluasi ya, sepertinya Pak ya. Memberikan penilaian, mengevaluasi itu artinya memberikan judgment. Memilih itu salah satunya adalah mengevaluasi. Jadi kita bisa nggak sembarang pilih ya, kita bisa menentukan tempe karena kita ada proses evaluasi. Tahu bahwa tempe itu protein nabati. Kira-kira begitu ya Pak? Iya. Ya, itu ya kira-kira ya. Ada pandangan ya tentang kompetensi dan keterampilan. Nah, kompetensi dan keterampilan tidak bisa hanya diberikan hanya anak-anak membaca buku atau mendengarkan ceramah dari guru, ya. Tetapi keterampilan itu bisa didapatkan anak-anak ketika melakukan aktivitas, melakukan eksperimen, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini cocok sekali untuk pembelajaran jarak jauh. Kenapa? Karena tidak ribet satu. Kita nggak perlu menyiapkan makanan yang sedemikian rupa, ya. Tapi ada satu simulasi, ya. Saya sebutnya sebagai science simulator. Memang ini adalah gambar, tapi tidak sepenuhnya gambar. Kalau gambar kan statis, ya, nggak bisa gerak. Tapi kalau kita lihat di sini, gambarnya itu interaktif, bisa di-drag, bisa dipindah-pindahkan, gitu. Jadi ini cukup powerful, kalau saya bilang sangat powerful untuk diberikan kepada anak-anak dan menjadi alternatif atau pilihan yang kita bisa lakukan kepada mereka selama pembelajaran jarak jauh berlangsung. Itu kira-kira ya. Baik, saya bisa mulai ke materi berikutnya. Saya sudah sudahi untuk aktivitas ini. Saya masuk ke materi berikutnya. Dan sepertinya saya juga perlu untuk menunjukkan beberapa aktivitas menarik yang lainnya. Ya, ini tadi mengenai proses skills. Ya, tadi kalau kita lihat inquiry, ada proses skills. Jadi ada 4 hal ya. Coba saya bukakan lagi. Ya, pendekatan inquiry sudah kita bahas tadi, dan aktivitas yang kita lakukan tadi juga termasuk inquiry. Karena ada skills yang didapatkan oleh anak-anak. Ya, skills-nya apa saja sudah kita pelajari bersama. Nah, setelah ini saya membahas tentang spiral progression. Nah, yang ketiga ini, kira-kira apa spiral progression? Nah, spiral progression adalah strategi pembelajaran, di mana anak-anak belajar sains itu dengan bertahap dan tidak membingungkan, gitu ya. Artinya anak-anak belajar punya kesempatan belajar sains dimulai dari sesuatu yang sederhana, yang mudah, dan bisa dicerna terlebih dahulu. Kemudian tanpa disadari lambat laun, kemampuan mereka sudah mulai kompleks. Dan materi yang mereka pelajari juga mulai kompleks. Kenapa spiral progression penting? Karena untuk menumbuhkan kepercayaan diri dan motivasi anak untuk belajar. Ya, bayangkan, misalnya ketika kita menjadi siswa, tiba-tiba nomor 1 latihannya udah susah, ya kan? Pasti ada kecemasan, ada attitudes atau sikap yang kurang baik ya, karena belum apa-apa udah susah duluan gitu ya. Oleh karena itu kita butuh scaffolding, kita butuh tangga yang bisa mengantarkan anak-anak ke tahapan yang tinggi, tetapi dengan cara yang smooth, dengan cara yang halus begitu. Nah, ini namanya adalah spiral progression. Ya, kita butuh satu referensi seperti juara sains yang memiliki spiral progression,
karena dengan spiral progression, topik-topik di setiap level itu sudah didesain dengan hati-hati, sehingga tidak ada topik yang lompat-lompat. Ya. Dengan demikian, anak-anak bisa belajar sains dengan lebih baik, ya, karena mudah diikuti. Ya, ini adalah contoh spiral progression yang ada di buku Juara Sains, ya, kelas 1. Itu tentang bagian-bagian tubuh, masih sesuatu yang gampang, ya, yang masih general, yaitu tentang pengenalan kepala, mata, hidung, dan bagian-bagian tubuh yang lain. Kemudian di kelas 2 agak sedikit spesifik mengenai kebutuhan dasar tubuh kita, ya, seperti karbohidrat dan lain-lain. Yang tadi kita sudah lakukan itu di kelas 2. Masuk ke dalam chapter atau unit kebutuhan dasar tubuhmu. Kemudian di kelas 3, panca indera. Kelas 4, tubuh manusia. Kelas 5 sudah mulai lebih spesifik lagi, yaitu tentang sistem pencernaan, sistem pernafasan, dan lain-lain. Ya. Kemudian kelas 6 juga sudah mulai lebih susah, yaitu tentang sistem reproduksi. Dan tentunya di kelas-kelas atas, istilah-istilahnya juga sudah semakin susah ya. Oke, itu mengenai spiral progression. Nah, setelah ini Bapak dan Ibu, saya mau juga tunjukkan lagi ada satu interactive activity yang kita bisa lakukan dengan digital interaktif Juara Sains. Menurut saya sangat powerful karena ketika kita melakukan sains, kita mau adakan eksperimen, tapi jaraknya jauh. Kita sama murid kita di rumah masing-masing kok kayaknya susah untuk dilakukan. Satu. Dan yang kedua adalah peralatannya juga tidak memungkinkan. Ya, kalau misalnya kita mau peralatan apa, kita nggak bisa memaksa anak-anak untuk mempersiapkan peralatannya di rumah masing-masing. Sehingga digital interaktif yang di Juara Sains ini, yang berisikan simulator, yang berisikan aktivitas-aktivitas yang lain, itu bisa mengadakan sesuatu yang tidak ada. Bisa mempermudah ya eksperimen yang dilakukan oleh Anda di pembelajaran sains. Nah, salah satunya adalah eksperimen mengenai penggunaan termometer di kelas 3, yaitu mengukur suhu benda di halaman 148. Saya coba untuk demokan kepada Anda. Saya buka terlebih dahulu. Juara Sains, level 3 maksud saya. Kemudian saya mau cari yang suhu ya. Sebentar. Ya, di 148. Nah, teknologi sebenarnya bisa menggantikan, bisa sangat membantu kita dalam melakukan pembelajaran ya. Salah satunya adalah menerangkan ke anak didik kita mengenai bagaimana menggunakan termometer. Ya, ini adalah step-stepnya. Step-step menggunakan termometer sudah diberikan penjelasan, tetapi yang ingin saya demonstrasikan adalah satu aktivitas ini. Ya, ini sangat menarik sekali. Anak-anak juga bisa coba di rumah masing-masing. Anda juga bisa gunakan ini untuk melakukan video conferencing bersama anak-anak melalui Zoom gitu ya. Nah, kita ada termometer, yang termometernya kita bisa seret, kita bisa pindahkan. Dan kalau kita lihat di sini, ada air dengan kondisi yang berbeda-beda. Ada 4 kondisi, ada air yang mendidih di dalam termos, yang terhubung dengan listrik, kemudian ada air teh yang sedang diseduh, kemudian air dingin yang di dalamnya ada es batu, kemudian ada air biasa, air di dalam baskom ya. Nah, kalau kita lihat, kita bisa mengukur termometer. Ya. Oke, saya bisa libatkan satu orang, mungkin bisa memandu saya untuk bagaimana menggunakan termometer. Ya, silakan. Silakan, ada yang mau bantu Pak Hijri? Boleh raise hand. Dan juga bisa menebak ya berapa suhu dari air yang akan diukur dengan termometer. Begitu kira-kira ya. Silakan.
Baik, ada yang ingin menjadi relawan? Oke, atau saya pilih saja ya, Pak Hijri. Ya, boleh dipilih saja. Oke, boleh untuk di-unmute Ibu Ani Sonta Sitanggang? Ibu Ani? Iya, saya. Ya. Oke, Ibu Ani. Boleh, Ibu Ani. Ibu Ani mau mengukur air yang di mana, Bu? Ada 4 pilihan, Ibu. Untuk mengukur panasnya ya, Pak ya? Iya, benar. Kita menggunakan termometer. Benar sekali. Kita Kira-kira mau mengukur mana? di termos. Di termos. Oke, berarti kita seret termometernya, kemudian kita letakkan ya, Bu ya? Iya. Ya, kita letakkan dan kita amati air raksa atau alkoholnya naik ya, Bu. Nah, kalau kita lihat, step apa lagi, Bu, yang harus kita lakukan untuk melihat, mengamati skala dari termometer tersebut? Kalau kita melihat garis merah pada termometer, seberapa panas air tersebut. Benar. Nah, kalau kita lihat di sini, ada posisi mata yang harus kita tentukan, Bu. Kira-kira secara ideal, agar tidak terjadi kesalahan paralaks, kesalahan membaca skala, begitu, posisi matanya seperti apa, Bu? Pengetahuan Ibu. Kalau kita lihat di sini, kalau posisi matanya di bawah, hasilnya sebagai berikut. Tapi kalau saya ke atas, hasilnya juga berbeda ya. Iya. Ibu ada jawaban? Kira-kira bagaimana posisi matanya? Panasnya kalau dia ke atas berarti lebih dari 100. Iya. Kalau ke bawah kurang ya, Bu ya. Tapi yang tepat posisi matanya seperti apa? Maksudnya agak kurang kedengar nih. Ya. Agar kita bisa membaca skala dengan tepat, posisi matanya harusnya seperti apa, Bu? Rata ke 100. That's right, benar. Rata ke 100. Atau sejajar ya dengan ketinggian skala. Iya. Itu ya maksud Ibu ya? Ya. Kalau kita lihat di sini ada 100. Ya. Apakah benar 100? Ya, jawabannya benar. Sebenarnya ada sound, ada suaranya ya, ada musiknya. Cuma perangkat elektronik saya agak sedikit error, jadi tidak terdengar. Oke, Ibu. Sekali lagi boleh ya, Bu? Saya minta pendapatnya Ibu. Ibu mau saya mengukur yang mana lagi selain air yang ada di dalam termos? Mengukur teh. Mengukur teh, oke boleh. Saya mengukur teh ya. Oke, ternyata turun ya, Bu ya. Berarti kurang dari 100 ya sepertinya. Oke. Berapa, Ibu? Itu kelihatannya 65. Benar sekali. Good job. Thank you, Ibu Ani Sonta. Terima kasih banyak. Ya. Ya. Kurang lebih seperti itu, Ibu. Jadi kita melakukan pengenalan konsep melalui digital interaktif. Setelah itu kita bisa meminta mereka untuk melakukan latihan gitu ya di sini. Jadi polanya sama seperti yang ada di matematika. Ada beberapa latihan yang kita bisa lakukan, ya. Kurang lebih seperti itu. Dan yang menjadi penting adalah pembelajaran sains dengan menggunakan juara sains, eksperimen bisa dilakukan dengan mudah, gitu ya. Pesannya tetap sampai, ya, meskipun memang tidak pegang termometer secara nyata gitu ya, secara sungguh-sungguh, tetapi ada manipulatif, ada tiruan, ya, dalam bentuk yang tadi, yang kita sudah buka, yang kita sudah lakukan bersama-sama tadi, melakukan pengukuran termometer dengan menggunakan digital interaktif, ya. Nah, kalau kita lihat di sini di kelas 4 sebenarnya juga banyak sekali digital interaktif yang ada, gitu ya. Saya bisa perlihatkan misalnya di kelas 5 belajar tentang siklus air gitu ya. Nah, Anda semua sebagai guru tidak perlu download video, mencari video yang kadang-kadang juga bahasanya berbeda seperti yang ada di buku. Atau bahasanya bahasa Inggris, tidak ada bahasa Indonesia gitu ya. Atau videonya kualitasnya kurang baik.
Tetapi dengan menggunakan Juara Sains, sekali lagi kita bisa mengajak anak-anak untuk bermain. Kalau kita lihat di sini, ya, air hujan itu berasal dari mana saja ya? Ada dari daun, ya, karena menyimpan air dari tumbuhan, dari danau, sungai, dan laut. Yang kemudian ada matahari dan air itu menguap. Nah, seperti yang Anda lihat. Ya, panas matahari menyebabkan air menguap menjadi uap air atau proses penguapan. Kemudian lama-lama karena suhunya rendah sehingga ada pengembunan, membentuk titik-titik air di awan gitu ya. Dan semakin banyak uap air yang mengembun, kemudian karena berat, butiran air terus bergabung menjadi butiran yang lebih besar dan berat, sehingga akhirnya lambat laun air itu jatuh menjadi hujan, atau ada yang menjadi hujan salju, kalau kita lihat di sini, menarik. Dan kemudian proses itu terus-menerus berulang, sehingga kita sebut sebagai siklus. Kalau kita lihat di sini ada panah kuning, ya, air menguap lagi, ya, ada proses evaporasi, kemudian air itu turun, mengembun, kemudian membentuk titik air, jatuh lagi ke tanah, dan sebagainya. Nah, ini cukup membantu dan cukup powerful untuk kita berikan kepada anak-anak, ya. Oke. Mungkin untuk sains, saya bisa sampai di sini. Saya akan lanjutkan lagi ke Salindia presentasi saya, karena waktunya juga sudah mulai habis ini, Ibu Miranda, ya. Iya, Pak Idri, betul. Baik. Dan yang keempat, yang terakhir, tadi kita punya inquiry approach, pendekatan inquiry. Yang kedua adalah proses skills, keterampilan-keterampilan yang ada di sains. Yang ketiga adalah spiral progression, ya, dari mudah ke kompleks gitu ya. Dan yang keempat, ini yang juga penting, yang memotivasi anak untuk bisa belajar sains dengan menyenangkan, dengan motivasi yang baik. Tentunya adalah dipengaruhi oleh hal-hal lain. Salah satunya adalah visual lessons, harus menarik gambarnya, dan ada animasi-animasi, ya. Nah, ini adalah salah satu contoh yang ada di Juara Sains. Gambarnya menarik, gambarnya hidup gitu ya, tidak hanya kartun, tapi juga ada gambar-gambar yang natural pictures yang terlihat sangat jelas gitu ya, sehingga anak-anak nggak terasa belajar sainsnya karena bisa melihat sesuatu yang menarik yang belum pernah mereka temui sebelumnya mungkin. Mereka belum menemui elang, tarsius. What is tarsius? Saya juga nggak tahu apa tarsius, tapi ketika saya baca, ternyata saya bisa mendapatkan hal baru begitu ya. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Ya, gambar atau visualnya tidak hanya one page, tapi ada yang memang 2 pages. Jadi 2 halaman sekaligus, gitu ya. Kita bisa bayangkan bagaimana anak-anak bisa belajar sains dengan visual lesson yang sangat menarik seperti ini. Ya, oke. Sampai kepada satu kesimpulan untuk sains sebelum saya melakukan question and answer session. Yang pertama dari saya adalah yang perlu diperhatikan bahwa pembelajaran sains yang efektif, salah satunya ya, bukan saya bilang satu-satunya, tapi salah satunya bisa menjadi referensi untuk Anda menggunakan inquiry approach atau sains dengan pendekatan Singapura, bahwa anak menjadi pembelajar aktif, ya. Dan meskipun ini pembelajaran jarak jauh, tapi anak tidak boleh hanya nongkrongin gurunya gitu ya, tapi harus aktif melakukan kegiatan di rumah masing-masing. Jadi di rumah masing-masing anak-anak melakukan sesuatu, ya, dengan alat bantu teknologi, dengan video conferencing, tanya jawab, interaksi dengan guru. Jadi tidak hanya diberikan soal oleh gurunya, mencatat, kumpul, dapat hasil, that's it. Itu tidak akan dapat apa-apa dan tidak akan berjalan dengan efektif ya. Dan yang kedua, pembelajaran jarak jauh membutuhkan peran teknologi satu dan buku teks untuk membantu kita menyampaikan konsep ya kepada anak didik kita ya. Karena kalau sains struggle-nya berbeda nih. Karena harus ada eksperimen ini itu. Tapi dengan menggunakan teknologi kita bisa meminimalisir
ya setidaknya mereka dapat konsep, ya meskipun dibantu dengan teknologi, ya, dan semoga saja ini efektif, ya. Kalau dari sisi saya cukup atau sangat efektif, dan semoga saja pembelajaran atau ilustrasi-ilustrasi ini yang saya berikan kepada Anda bisa efektif juga, ya, ketika Anda mengimplementasikan, menerapkan ide-ide pengajaran ini di kelas Anda masing-masing, ya, during distance learning, selama pembelajaran jarak jauh berlangsung. Meskipun nantinya pembelajaran jarak jauh sudah selesai, tetapi teknologi sebisa mungkin tetap diintegrasikan di dalam kelas, karena anak-anak kita anak-anak yang milenial, yang fokusnya mudah di-distract, fokusnya mudah diganggu gitu ya, dan multitasking sekali, sehingga kadang-kadang teknologi menjadi satu angin segar bagi mereka gitu ya. Kalau guru pakai teknologi kok kayaknya keren gitu. Jadi anak-anak langsung pay attention, memperhatikan Anda karena Anda memakai teknologi, dan mereka sangat digital native sekali, suka sekali dengan teknologi ya. Kurang lebih seperti itu untuk matematika dan sains. Ibu Miranda, mungkin kita bisa melakukan tanya jawab kalau misalnya ada pertanyaan dari Anda semua. Silakan Ibu atau Bapak gunakan fitur raise hand untuk bertanya. Silakan Bapak dan Ibu untuk menggunakan fitur raise hand apabila ada pertanyaan. Baik, kira-kira ada yang ingin bertanya Bapak dan Ibu? Tentang sains boleh, tentang matematika apa boleh juga Pak Idri? Boleh, boleh. Matematika apapun boleh. Boleh bentuknya pertanyaan, boleh bentuknya kesan, atau menceritakan pengalaman, statement, pernyataan juga nggak masalah ya. Apapun itu. Silakan. Ya, boleh. Ada yang ingin bertanya atau ingin berbagi? Baik, sepertinya sudah jelas ya Pak Hijri pemaparan Ya, materi hari ini. Sudah jelas ya. Oke, baik. Berarti boleh saya lanjutkan ke sesi berikutnya ya? Boleh, silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Hijri atas sesinya yang sangat informatif dan interaktif. Semoga bisa menjadi bekal bagi Bapak dan Ibu guru yang hadir dalam sesi hari ini untuk menyongsong tahun ajaran baru 2020 yang akan dimulai pada tanggal 13 Juli 2020 nanti. Khususnya bagi Bapak dan Ibu guru yang masih akan menjalani pembelajaran jarak jauh pada bulan Juli nanti, kami berharap sesi pada hari ini dapat memberikan insights dan strategi baru bagi Bapak dan Ibu guru dalam menggabungkan penggunaan buku teks dan teknologi untuk memberikan pengajaran yang interaktif dan menyenangkan untuk bidang studi matematika dan sains bagi para anak didik kita. Berbicara mengenai buku teks, pada sesi hari ini, Pak Hijri telah mendemonstrasikan pengajaran matematika dan IPA interaktif dengan menggunakan buku digital interaktif Juara Matematika dan Juara Sains. Bagi Bapak dan Ibu guru yang juga ingin menggunakan buku Juara Matematika dan Juara Sains untuk anak didiknya, jangan ragu-ragu untuk menghubungi Education Consultant atau menghubungi kami di nomor WA 0856 9785 6420. Saya ulangi. Mungkin bisa juga dituliskan ya Ibu Miranda Ya, nomor betul. teleponnya, boleh. Betul. Saya ulangi dulu terlebih dahulu. 0856 9785 6420. Nanti akan saya ketikkan juga di chat box-nya. Dan saat ini Juara Matematika dan Juara Sains juga telah tersedia melalui Siplah. Di siplah.personaedu.id, nanti juga akan saya kirimkan linknya di chat box, sehingga sekolah bisa menggunakan dana BOS untuk pengadaan materi ajar Juara Matematika dan Juara Sains yang pastinya sangat sesuai untuk menjadi buku pegangan murid dalam pembelajaran matematika dan sains di tingkat sekolah dasar. Apalagi kontennya sudah 100% diselaraskan dengan kurikulum K13. Baik, Bapak dan Ibu guru pendidik, saat ini kita sudah tiba di penghujung sesi pada siang hari ini. Dan sebelum mengakhiri sesi, dimohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk memberikan umpan balik
melalui formulir yang tertera di layar saat ini. Silakan Mas Michael untuk ditampilkan. Halo, Mas Michael, boleh ditampilkan? Ya, ini dia. Terdapat dua opsi ya, Bapak Ibu. Ada tautan atau QR Code. Silakan Bapak Ibu pilih cara yang paling mudah. Dan kami persilakan untuk Bapak dan Ibu mengisi umpan balik selama 3 menit. Dan selagi Bapak Ibu mengisi umpan balik, saya akan mengirimkan ulang ya, linknya di chat box supaya bisa Bapak dan Ibu copy atau diklik ya.